dalam laporan OJK kita melihat bahwa pertumbuhan kredit kita untuk korporasi itu mengalami kenaikan. Korporasi itu kan perusahaan besar. Sementara untuk kebutuhan UMKM, KUR, itu melambat seperti itu. Contoh konkret, pemerintah menargetkan KUR itu 300 triliun di tahun 2025 ini. Tapi yang baru terrealisasi adalah 100 triliun. Pelaku UMKM hampir 65 juta. Penyumbang PDB terbesar 61 sampai 62%, gitu loh. Dan penyumbang tenaga kerja terbesar 93% adalah bersumber dari UMKM. Sangat signifikan itu. Nah, sangat signifikan gitu Pak Taufik. Nah, oleh sebab itu menurut saya persoalan kita ini bukan pada persoalan uang, tapi persoalan demand. Persoalan kapan uang ini mau dicairkan, kapan uang ini mau dieksekusi, kapan uang ini mau distribusikan. Gitu loh. Budaya pintar. You kalau nggak ngasih ke UMKM, you kalau nggak ngasih ke Koperasi Merah Putih, gua ambilin lagi uangnya. Nah, itu kan bahasa Pak Budaya gitu loh. Lo nggak boleh lagi taruh di SBN, lo nggak boleh lagi taruh di SRBI gitu loh, hanya cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Taufik Usman dalam Lentera Demokrasi. Kita berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi ya, di mana saat ini pertumbuhan ekonomi di masyarakat dinilai sudah semakin baik. Ini ada juga action yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ya, melalui Kementerian Teknis, ini Kementerian Keuangan, dengan menempatkan dana sebesar 200 triliun rupiah ke himpunan bank milik pemerintah. Angka ini tentu saja disambut positif oleh berbagai kalangan, terutama oleh para pelaku usaha. Ini selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tentu saja akan meningkatkan pertumbuhan real pada sektor usaha, terutama di sektor UMKM. Nah, bagaimana kita melihat kebijakan ini? Tentu kita akan berbicara lebih jauh ya, bagaimana analisisnya, dampaknya juga. Nanti kita akan berbicara kepada Bapak Haji Fauzi Amro MSI. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI dan juga legislator asal Sumatera Selatan. Pak Fauzi sehat ya? Sehat, Taufik. Terima kasih Pak Fauzi. Ya, kebanggaan ya, Dewan sudah bisa memberikan katakan kontribusi ya kepada masyarakat sosial terhadap ekonomi ini. Ya. Pak Fauzi, ini kan pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan menempatkan dana 200 triliun ya. Ini diharapkan mendongkrak pertumbuhan UMKM dan juga pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat secara umum. Nah, ini kalau DPR RI Komisi 11 sebenarnya bagaimana nih Pak Fauzi? Ya, terima kasih Kak Taufik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Alhamdulillah hari ini ketemu dulur tua, baik Kak Taufik maupun User, yang memang sudah malang melintang lah di dunia media, baik media cetak maupun elektronik. Alhamdulillah hari ini saya bersyukur bisa podcast bersama Kak Taufik dan kawan-kawan, khususnya wilayah Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang. Tadi menarik disampaikan Kak Taufik bahwa kami bermitra langsung dengan Komisi 11. Kebetulan saya diwakil ketua di Komisi 11 DPR RI. Saya mewakili Sumatera Selatan 1, Kak Taufik, untuk periode ketiga dari fraksi Partai Nasdem. Yang pertama, kalau dari sisi mitra, kami bermitra. Pertama itu dengan Menteri Bappenas di hulunya, Perencanaan Nasional. Di hilirnya kami bermitra dengan Kementerian Keuangan, yang punya uang lah seperti itu. Nah, di tengah-tengahnya kami bermitra dengan BPK, BPKP, OJK, BI, LPS, terus LKPP, bank-bank himbara, dan bank-bank swasta, termasuk juga BPR. Nah, apa disampaikan Kak Taufik tadi, antara penempatan uang 200 triliun, ini adalah dari SAL, sisa anggaran lebih yang ditempatkan di Bank Indonesia, yang hari ini masuk ke bank-bank himbara, 4 bank himbara, plus BSI sebenarnya, satu. BNI, BRI, BTN, Mandiri, ini 55 triliun semua. BTN itu 15 triliun, terus BSI itu 10 triliun. Jadi totalnya 200 triliun. Nah, apa yang menjadi keinginan Pak Prabowo
khususnya di kuartal kedua kemarin, pertumbuhan ekonomi kita kan dari 4,98 menjadi 5,12 di kuartal kedua ini. Nah, ini kan tumbuh, Pak. Apa yang menjadi parameter pertumbuhan ekonomi itu? Satu, menurut kita adalah investasi. Bagaimana investasi yang masuk ke Indonesia? Gitu. Kita lihat dari kuartal pertama sampai kuartal kedua. Kedua adalah pertumbuhan kredit. Pertumbuhan kredit ini harus 2 digit. Harus 2 digit itu di angka 12, 13, 14, bahkan 15%. Kalau kita mau tumbuh 6-7%. Hari ini pertumbuhan kredit kita, laporan dari OJK itu di 7,03%. Sementara DPK, dana pihak ketiga, itu di 8%. Artinya gapnya 1%. Jadi nanti akan saya sampaikan. Yang ketiga adalah bagaimana terciptanya lapangan pekerjaan. Bagaimana lapangan pekerjaan di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan, Kota Palembang, dan beberapa kabupaten kota, terciptanya lapangan pekerjaan. Yang keempat, bagaimana pertumbuhan ekonomi, konsumsi dan daya beli di tengah-tengah masyarakat. Itu kan harus menjadi parameter. Keempat dan kelima adalah keempat dan kelima itu parameter nilai petani dan nelayan. Nah, gitu loh. NPL dan NTP, nilai pertumbuhan pertanian dan nilai pertumbuhan nelayan, gitu. NPL dan NPP. Nah, oleh sebab itu menurut saya apa yang disampaikan Kak Taufik tadi sebenarnya kalau kita sadari secara objektif bahwa perbankan itu bukan tidak ada uang. Antara pertumbuhan kredit 7,03% dengan dana pihak 38,04%, itu gap 1% itu pusaran uang di Bank Himbara, BPD maupun bank swasta itu di angka 2.200 triliun. Ini datanya dari OJK, OJK juga mitra kita. Nah, Ibu Sri Mulyani sudah menjadi Menteri Keuangan hampir 19 tahun. Pak Purbaya Menteri Keuangan baru 3 bulan, 2 bulan menuju 3 bulan. Betul. Tapi kan Pak Purbaya ini dianggap seksi bagi masyarakat, khususnya generasi Z, gitu, karena bahasanya lugas, bahasanya sederhana, gitu. Emang gua pikirin, gitu. Terserah gua lah, gitu-gitulah bahasa-bahasa yang beda tipikal dengan Ibu Sri Mulyani yang memang sangat hati-hati, gitu loh. Ketika Pak Purbaya dilantik, dia udah 2 kali blunder, tapi dia udah minta maaf. Dia minta maaf bahwa beda ketika dia jadi kepala LPS, lembaga penjamin simpanan. Kita sudah mitra juga dengan Pak Purbaya 5 tahun terakhir. Sebelum Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Purbaya Ketua LPS, kita udah mitra. Cuma dari sisi KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan itu, LPS ini kan kalau duduk paling ujung. Ketika dia jadi Menteri Keuangan, dia nggak orang seksi lah, kira-kira seperti itu. Dari anggaran LPS 4 triliun, sekarang dia megang anggaran 54 triliun. Seperti itu. Nah, tadi menarik apa yang disampaikan Kak Taufik. Bagaimana sekarang persoalannya 200 triliun ini Pak Purbaya, menurut saya ekonom yang sangat ngerti. Gitu loh. Kita udah sampaikan Pak Purbaya, Bapak Koboy boleh, Bapak ngomong apapun boleh. Silakan gitu loh. Tapi sebagai mitra kita ingati, Bapak jangan sentuh persoalan sara. Itu aja. Kalau Bapak sentuh persoalan sara, suku, agama, ras seperti itu, nanti ada memicu orang untuk melakukan gerakan yang masif nanti. Ya mungkin kejadian kayak Ahok lah seperti itu, Al-Maida seperti itu. Jangan, maksud kita wilayah privasi itu nggak boleh disentuh. Sebagai mitra kita sudah ingin. Sangat rawan gitu. Nah, sangat rawan nanti. Tentu masalah Al-Maida, agama, Islam, Kristen, suku, ras segala macam itu nggak boleh. Tapi Pak Purbaya ngomong apa, silakan lah gitu loh, karena dengan kekoboyan dan bahasa lugas memang disenangi oleh generasi Z. Nah, tentang penempatan anggaran uang saldo anggaran lebih yang ditaruh di BI yang masuk ke Bank Himbara plus BSI. Kalau bicara Himbara ini kan ada plus BSI-nya, Pak. Kalau Himbara itu 4 bank plus BSI, Bank Syariah Indonesia itu. Nah, kita berharap dengan hadirnya uang 200 triliun tadi, ini bisa memicu stimulus. Menjadi stimulus untuk pelaku UMKM, koperasi Merah Putih dan koperasi kelurahan yang ada di seluruh Indonesia. Nah, harapan kita nanti ada integrasi
antara Kopdes, Koperasi Merah Putih, Koperasi Kelurahan, dan MBG. Nah, MBG ini memang menguras uangnya ada, tapi memang tata kelolanya harus kita benari terus-menerus seperti itu. Nanti Kopdesnya menyediakan kebutuhan untuk MBG, pendanaannya dilakukan oleh Bank Himbara plus BSI. Jadi uangnya, jadi koperasi bisa minjam dari uangnya ini untuk membeli kebutuhan. MBG-nya, apa kebutuhan MBG? Ya beras, ya telur, ya ikan, ya sembakonya, seperti itu, atau susu segala macam itu dibeli di Kopdes, dibeli di Koplur, Koperasi Kelurahan. Nah, seperti itu. Dan uangnya dari Bank Himbara. Dengan uang yang 200 triliun tadi. Dan kita berharap tidak hanya 200 triliun, tapi kan begini Pak Taufik. Dalam laporan OJK, kita melihat bahwa pertumbuhan kredit kita untuk korporasi itu mengalami kenaikan. Korporasi itu kan perusahaan besar. Sementara untuk kebutuhan UMKM, KUR, itu melambat. Seperti itu. Contoh konkret, pemerintah menargetkan KUR itu 300 triliun di tahun 2025 ini. Tapi yang baru terrealisasi adalah 190 triliun. Artinya kurang lebih hampir 110 triliun di perlaporan bulan September kemarin, itu uangnya belum nyerap, gitu loh. Persoalan sederhana kita adalah, itu persoalan bukan pada supply, tapi pada demand-nya. Nah, demand-nya ini yang menjadi motor penggerak, gitu loh, untuk perekonomian. Kita tahu, pelaku UMKM hampir 65 juta. Penyumbang PDB terbesar 61 sampai 62%, gitu loh. Dan penyumbang tenaga kerja terbesar 93% ada bersumber dari UMKM. Sangat signifikan itu. Nah, sangat signifikan gitu Pak Taufik. Nah, oleh sebab itu menurut saya persoalan kita ini bukan pada persoalan uang, tapi persoalan demand. Persoalan kapan uang ini mau dicairkan, kapan uang ini mau dieksekusi, kapan uang ini mau distribusikan, gitu loh. Ayo pada Bank Himbara, BPD maupun BPR serta bank-bank swasta itu sudah saatnya sesuai dengan perintah Pak Prabowo, kita akan mengangkat harkat dan martabat bagi pelaku UMKM, harkat dan martabat bagi koperasi Merah Putih, harkat dan martabat koperasi kelurahan. Di sana gitu, iya, harkat dan martabat MBG, agar MBG ini benar-benar mempunyai KPI atau output benar masyarakat ini bisa sejahtera, tidak ada lagi busung lapar, tidak lagi orang tidak potensi gizinya sangat buruk seperti itu. Nah, saya menghimbau karena ini mitra saya semua, Pak Taufik, Pak Uzair dan kakak semuanya, supaya ayolah demand-nya disegerakan gitu loh. Dieksekusi. Pak Purbaya sudah datang ke Bank BNI. Bahasa sederhana tuh, mana yang uang gua kasih gitu ya. Lo udah ngapain aja gitu loh. Siap lo gitu. Udah bisa nggak lo? Terus dia ke Mandiri. Terus dia nanti ke BNI gitu loh. Dia nanti ke BTN, dia ke BSI. Dia akan kontrol ke beberapa kementerian dan lembaga. Nah, kemarin di pidato Pak Presiden bahwa MBG itu nggak terserap memang. Dari 71 triliun kemarin yang disiapkan, MBG nggak terserap. Dan akhirnya MBG mengembalikan uang itu kepada Kementerian Keuangan. Nah, sebenarnya sederhana Pak Taufik, yang kita lihat, kita bukan persoalan uang sekarang ini. Persoalan mau nggak ini distribusikan kepada kepentingan-kepentingan tadi. Baik ke UMKM, baik ke koperasi desa, baik ke koperasi Merah Putih, baik ke koperasi desa, maupun koperasi kelurahan, serta ke MBG, gitu loh. Ayo, seluruh masyarakat seorder untuk mengawasinya, seperti itu. Biar sinkron, Pak, penempatan di lapangan, biar apa yang harus dilakukan gitu sebenarnya? Nah, harus ada misalnya integrasi, Pak. Terintegrasi dalam suatu kepentingan bersama, bisa lewat kepala daerah, bisa lewat bupati, gubernur, bupati, wakil wali kota. Ada namanya tim percepatan TPID, Pak, tim percepatan inflasi daerah, bisa juga bekerja sama di situ. Dan juga nanti bank-bank himbara juga dikumpulkan di suatu provinsi atau kabupaten kota, duduk bersama-sama seperti itu kan. Gitu loh, agar kepentingan Pak Presiden ini bisa diakomodir, tidak hanya berwacana, Pak Taufik.
You punya uang gitu loh, segera disalurkan ke koperasi, baik koperasi desa, Bersudah Putih. MBG mengambil bahan bakunya, sembakonya dari sini semua. Jadi hidup Pak, perekonomian lokal itu hidup. Ditambah lagi bantuan-bantuan sosial Pak Taufik itu kurang lebih 1.376,3 triliun. Dari total APBN yang dibantukan pemerintah pusat langsung kepada masyarakat. Termasuk MBG. MBG ya. MBG. Alokasi itu udah Pak ya. 335 subsidi energi, subsidi non energi, PKH, bantuan tunai langsung, kredit, bantuan kredit untuk pupuk, untuk perumahan, terus sekolah rakyat seperti itu. Hampir kurang lebih dalam catatan kami ya, saya nggak tahu, nggak rigid betul. 18 kegiatan yang dibantu langsung oleh APBN langsung ke masyarakat tanpa berkoordinasi dengan Pemda atau provinsi dan kabupaten kota. Mudah-mudahan dengan konsep seperti ini ada geliat perekonomian. Di samping 200 triliun tadi, uang yang ada di bank tadi, yang nganggur tadi, ayo segera gitu loh. Program pemerintah masuk 1.376 triliun. Ini akan menggerakkan perekonomian, menggerakkan konsumsi, menggerakkan daya beli di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya pertumbuhan ekonomi kita, target daripada Pak Presiden 8% di 2029 itu akan bisa terrealisasi gitu ya. Pak Wazir, ini kan menarik juga. Bagaimana sebenarnya program Presiden sudah sangat baik. Profesor Menteri Keuangan juga kan patut dicacungkan jempol gitu Pak ya. Namun ada juga gini Pak, asumsi jangan-jangan di tingkat bawah kita gagap atau tidak siap terhadap persoalan ini. Nah kalau Dewan melihat seperti apa gitu Pak Wazir? Ya makanya kalau kita, ini kan infrastrukturnya sudah ada nih Pak Dopi. Infrastrukturnya sudah ada, dananya sudah ada. Apa yang paling penting itu? Koordinasi. Sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, bank-bank swasta, terus koperasi merah putih, koperasi merah putih ke desa, koperasi merah putih kelurahan, MBG-nya itu duduk bersama, Pak. Perlu duduk bersama, berkoordinasi satu dengan lain-lain sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kalau Bang Himbara siap gitu Pak ya? Kalau Bang Himbara sangat siap. Tidak ada problem lagi gitu. Tidak ada problem. Mereka ada uang kok. Nah, uang ini Pak Taufik misalnya aku nak salur dengan Pak Nopianto, Pak Taufik. Tinggal bagaimana pertanggungjawaban dari uang. Jangan sampai uang ini ya cara orang Palembang, Mbak. Dan duit lupa balik ke Radasan. Sementara duit ini kan harus pertanggungjawaban. Koperasi Merah Putih silakan ajukan proposalnya. Ini duit misal 1 miliar sampai 3 miliar digunakan untuk apa? Satu, nak beli sembako. Kedua, nak beli ini, nak beli. Silakan diajukan gitu loh. Tapi kalau tidak ada proaktif dari Koperasi Merah Putih di desa, di kelurahan maupun di MBG-nya berdiam diri menunggu baik Pemda sama bupati gubernur berdiam diri, nah ini tidak sinkron. Siapa yang menginisiasi memulainya? Ya pemerintah daerah untuk memulainya sebagai pemerintah daerah itu kan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk melakukan sesuatu, baik itu koordinasi, bahkan melakukan Bank Himbara, dipanggil Bank Himbara di tingkat wilayah. Ayo dong eksekusi loh. Gitu loh. Uangnya ada gitu loh. Bagaimana kesiapan daripada stakeholder tadi yang calon penerima 200 triliun tadi, baik UMKM, Koperasi Merah Putih, Koperasi Merah Putih di desa, Koperasi Merah Putih kelurahan, MBG sebagai objek untuk penerima daripada pembelian sembako di tingkat Koperasi Merah Putih tadi dan uangnya dari Bank Himbara. Kalau ini terjadi Pak Taufik, saya rasa integrasi perekonomian kita, ekosistem perekonomian kita akan tumbuh baik gitu. Pak, pengamatan gitu ya Pak Fauzi. Ini instrumen di bawah misalnya koperasi kelurahan maupun pelaku usaha dan juga pemerintah ini sebenarnya siap Pak ya, sudah Pak ya? Ya kan barang ini kan sudah di-launching Pak. Sudah disahkan oleh Pak Prabowo sebagai kita ini percaya dengan siapa lagi kalau nggak dengan presiden di Republik ini sebagai pemimpin gitu. Pak Prabowo sudah mempersiapkan infrastrukturnya, infrastruktur MBG sudah disiapkan sebagai hilirnya. Koperasi Merah Putih di tingkat desa sudah disiapkan, Koperasi Merah Putih di tingkat sudah disiapkan, uangnya sudah disiapkan. Yang akan menyalurkan uangnya ke Bank Himbara, uangnya sudah dikasihkan. Yang siap menyalurkannya, yang mau nerimanya sudah ada, yang siap untuk membelinya sudah ada. Nah, apa yang menjadi kekurangan adalah
apa yang menjadi kekurangan dan saran kita, ini kan harus terintegrasi, Pak, Betul. dalam satu ekosistem, namanya ekosistem keuangan. Betul. Nah, dalam ekosistem keuangan itu, baik di hulu maupun di hilirnya, itu harus ada koordinasi dan konektivitas satu dengan lain. MBG juga jangan egois gitu, dia harus membeli barang-barangnya dari koperasi. Koperasi merah putih yang ada di desa, koperasi merah putih yang ada di kelurahan, dibeli. Nah, BUMN gitu loh. Ketika ada uang bantuan dari pemerintah lewat bank-bank himbara tadi, ya BUMN juga harus memberikan kayak Bulog, Pertamina, gas. Terintegrasi seperti Pak Bozi Sampai tadi gitu loh. Uangnya sudah ada, disalurkan lewat himbara, yang nerimanya sudah ada, yang membelinya sudah ada. Nanti di ujungnya nanti kualitas MBG kita akan bagus. Ya. Nah ya pelan-pelan lah. Betul. Kita tata. Jelas gitu, Pak, ya, kita tata kira-kira ekosistemnya, integritasnya seperti itu, ekosistemnya seperti itu. Kan tata kelola nanti sekarang kan di SPPG harus ada dokter ahli gizi, walaupun bukan dokter gizi, ada ahli gizinya. Nanti kan 15.000 tuh, 15.000 per porsi, 10.000 untuk ini, jangan pula dikurangi, tolong diawasi seperti itu. Ada 5.000 untuk biaya transportasi, biaya koordinasi. Kira-kira seperti itulah kalau menurut penjelasan dari Pak Kepala MBG. Pak, satu pertanyaan lagi Pak Wozi. Ini kan dana 200 triliun sudah di himbara ya, bang himpunan bank milik pemerintah seperti itu Pak negara. Nah ini terhadap pelaku usaha Pak, seberapa jauh Pak? Misalnya realitasnya di lapangan gitu Pak, apakah dengan ada dana ini memang pelaku usaha lebih dipermudah atau tetap dengan fenomena yang ada selama ini gitu Pak? Ya kalau harusnya lebih dipermudah. Kalau dulu kan wait and see, ini kan bank ini nakal juga Pak. Betul. Biasalah perbankan gitu ya, perbankan ya. Kita lihat laporan kan, ternyata pertumbuhan kredit kita 7,03, dana pihak ketiga kita 8%. Ini kan ada apa harusnya itu? Pertumbuhan kredit kita tinggi dan pihak ketiga kecil, gitu loh. Itu yang idealnya, maka pertumbuhan itu akan hidup. Pak Purbaya pintar. You kalau nggak ngasih ke UMKM, you kalau nggak ngasih ke Koperasi Merah Putih, gua ambilin lagi uangnya. Nah, itu kan bahasa Pak Purbaya, gitu loh. Lo nggak boleh lagi taruh di SBN, lo nggak boleh lagi taruh di SRBI, gitu loh. Hanya cari sisi untung, gitu loh. Nah, menurut saya satu, Pak Topik, ya. Yang saya sampaikan tadi seperti Koperasi Merah Putih, UMKM, mereka harus siap juga dengan kira-kira duit ini ketika dikasih sesuai dengan kebutuhan itu nak digunakan untuk apa? Karena dana kalau bank kalau dia deposit and call, deposit and call. Jadi suatu saat bisa diambil duit itu. Nah artinya bank juga punya resiko. Nah resiko di bank itu kalau sampai uang ini terkasih, duit ini terkasih, kalau tidak balik. NPL, macet dan seterusnya tadi. Nah kita berharap juga itulah tadi saya sampaikan, ekosistem tadi itu harus benar-benar dikoordinasikan. Ekosistemnya harus dikoordinasikan, harus sesuai dengan tupoksi masing-masing. Tapi kita tidak berharap Pak ya, dana ini salah peruntukan. Artinya nanti ujung-ujungnya kembali ke konglomerat Kopassus tidak seperti itu Pak ya? Ya kan namanya manusia kan tidak semuanya menurut saya, makanya perlu pengawasan dari BKP, kepolisian, KPK, dan kejaksaan. Silakan kita harus monitoring sama-sama. Tapi yang yakinlah kalau bank mereka profesional, you punya proposal masuk akal, dia akan bantu. Kalau dia nggak masuk akal, pasti akan bantu. Pak Bozi, mungkin terakhir closing kita Kak? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Taufik, kawan-kawan, Sir. Saya berharap dengan bantuan stimulus pemerintah 200 triliun ini ke bank-bank himbara akan meningkatkan perekonomian kita di tingkat daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, bahkan desa, dengan ekosistem yang saya sampaikan tadi, Sumsel lebih maju, Sumsel lebih sejahtera, dan rakyat Indonesia lebih berkah. Dan insya Allah pertumbuhan ekonomi kita 8% di tahun 2029 akan terrealisasi. Amin. Baik Pak Bozi, terima kasih banyak. Demikian tadi penonton Lentera Viral, analisis beliau ya, bagaimana masukan beliau sangat positif sekali, kontribusi beliau pemikirannya kepada masyarakat juga sangat luar biasa. Yang pasti dana ini diperuntukkan memang untuk kepentingan masyarakat besar ya, untuk masyarakat banyak, untuk kesejahteraan masyarakat luas. Bagaimanapun masyarakat sebagai pelaku usaha terutama ya,
yang mendapat bantuan juga harus bersikap profesional seperti itu. Profesional ya, karena ini juga menyangkut pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat kita. Dan ada pertanggungjawabannya. Dan ada pertanggungjawaban seperti itu ya. Ini dana tidak cuma-cuma tidak gratis gitu. Tidak gratis dan ada pengawasan. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Bos Jamro. Ya. Bersyukur kita Pak, terima kasih karena Anda sudah memberikan waktu luang. Saya Taufik Ikhwan, kita kembali dalam Lentera Demokrasi berikutnya. Selamat siang. Selamat siang.